Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Bolehkah memanggil Allah dengan sebutan Ya Tuhanku? Ketika itu terjemahan dari Ya Rabb, boleh. Kan memanggil Allah, menyeru Allah tidak harus dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab bukan cuman Ya Allah, ada Ya Rabb. Seandainya sepakat ahli bahasa Indonesia bahwa Tuhan itu terjemahan dari Rabb, mungkin, ya, boleh. Jika kita panggil Ya Rabb, Ya Allah, Ya Rahman, maka jelas itu lebih baik, lebih aman, tidak ada perdebatan, ya. Serulah Allah dengan apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rabb, Ya Rabbal Ka'bah, dan seterusnya yang pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama kapal Nabi Nuh berjalan sampai mendarat? Tidak ada keterangan. Kalau tidak ada keterangan, maka tidak boleh rajman bil ghaib. Ketika tidak diterangkan oleh Allah, menunjukkan bahwa kita tidak perlu tahu. Kalau kita perlu tahu, maka Allah akan kasih tahu. Kalau Allah tidak memberitahu, misalnya tongkat Nabi Musa itu dari kayu apa, maka tidak perlu tahu, maka tidak perlu dibahas, ya. Kan ada pembahasan itu, dan itu ada di perjanjian lama, perjanjian baru. Tongkatnya dari kayu apa? Karena di dalam Taurat dan Injil bisa benar bisa salah, maka tidak mungkin kita berpegang kepada sesuatu yang bisa benar bisa salah. Apakah kita bisa tahu jika Allah membiarkan kita berada dalam keburukan, kesesatan? Sebelum berakhir tentu kita tidak tahu, ya kan? Setelah berakhir, setelah mati, baru kita tahu. Misalnya Allah membiarkan Abu Jahal, Abu Lahab berada dalam kesesatan. Allah membiarkan Abu Thalib berada dalam kesesatan. Sementara Allah tidak membiarkan Abu Sufyan, Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, berada dalam kesesatan. Kenapa? Karena akhirnya diberi hidayah, mati dalam keadaan Islam. Nah, sekarang ini ya nggak ada yang tahu, ya. Nah, karena nggak ada yang tahu, maka kita berusaha. Caranya bagaimana? Mudah, sangat mudah caranya. Yang penting mau, ya kan? Untuk yang sudah kita ketahui, ya, artinya besok subuh mau sholat berjamaah atau tidak, ketika kita mendengar azan, kan terserah kita. Jangan kita bahas Allah takdirkan yang mana nih, jangan dibahas. Kan belum terjadi, kecuali sudah terjadi, ya. Bolehkah bersalaman dengan orang tua dengan membungkuk? Jangan, ya, membungkuk seperti ini, jangan. Tentang mencium tangan itu lebih dicontohkan kasih sayang. Artinya ada riwayat Nabi mencium tangan Fatimah, putri beliau. Apa Fatimah mencium tangan Nabi? Nabi mencium tangan Fatimah. Ini berarti mencium tangan itu tanda kasih sayang. Bolehkah berjualan di halaman masjid? Yang dilarang adalah di masjid. Masjid dengan halaman masjid tentu berbeda, ya.
Buktinya apa? Bolehkah beriktikaf di halaman masjid? Kan tidak boleh. Bolehkah salat tahiyatul masjid di halaman masjid? Di komplok misalnya? Tidak boleh kan? Berarti halaman masjid adalah bukan masjid. Masjid adalah yang disepakati oleh pengurus DKM, oh ini masjid, yang ini bukan masjid, gitu ya. Maka ketika kita itikaf lalu kita keluar ke halaman, ya batal itikaf kita, batal kan. Nah, cuman batalnya itikaf tidak seperti batalnya sholat. Batalnya sholat ya harus diulang dari awal. Batalnya itikaf mirip-mirip dengan batalnya apa? Tawaf, sa'i. Tinggal meneruskan. Kesimpulannya, jangan, kalau memang ada keperluan ke halaman, ke toilet, ke depan beli sesuatu, jangan lama-lama, karena sedang itikaf. Kan begitu ya. Bahwa pasti batal, pasti. Nggak mungkin itikaf misalnya 10 hari terakhir nggak batal, ya nggak mungkin. Ketika ke toilet buang hajat, kan nggak mungkin toilet kok masjid. Masjid ya masjid, toilet ya toilet. Walaupun toilet itu di area masjid, milik masjid, tetap bukan masjid. Bagaimana hukum mengkonsumsi hasil sawah dan ladang yang dihasilkan dari pembagian waris secara turun-menurun? Kalau pembagian itu sesuai dengan syariat, ya boleh. Kan bisa saja kan, si fulan dapat sekian persen, si fulan dapat sekian persen, sesuai dengan kaidah dalam surat An-Nisa itu. Dan mereka sepakat untuk tidak dijual, tapi diambil hasilnya, misalnya pertanyaan tadi, atau mungkin dibikin usaha restoran, kan ada hasilnya. Nah, hasilnya dibagi sesuai dengan persentase masing-masing menurut surat An-Nisa. Istri dapat berapa, suami dapat berapa, anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa. Tapi dengan syarat tentu semua sepakat. Jika ada satu saja yang mengatakan enggak, saya maunya hak saya dari tanah ini, yaitu setelah dihitung-hitung saya dapat 10% misalnya dari tanah ini, saya mau ambil, saya ada perlu, ya dia harus dihormati, memang hak dia. Ketika semuanya sepakat, ya sudah, nggak usah dijual, usaha saja. Nah, hasil usaha itu dibagi sesuai dengan ketentuan dalam surat An-Nisa tersebut. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.